Setiap kali konflik Israel-Palestina memanas, gambar kehancuran menyebar di media sosial, ribuan orang turun ke jalan membawa bendera Palestina. Dunia mengecam keras. Tapi Amerika selalu berdiri di belakang Israel, tanpa syarat, tanpa ragu. Kenapa? Apakah ini hanya karena alasan militer dan keamanan? Atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam? Sesuatu yang tak terlihat, yang menyusup ke dalam ekonomi, media, bahkan politik paling tinggi di Amerika. Dalam video ini kita akan buka satu persatu benang merah kekuatan yang mengikat Amerika dan Israel, dan kamu akan melihat bahwa jawabannya tidak sesederhana yang kamu kira. Tahun 1948. Dunia baru saja pulih dari Perang Dunia Kedua. Saat itu, sebuah negara baru berdiri di tanah yang penuh sejarah, darah, dan perebutan ribuan tahun. Israel. Hanya dalam waktu 11 menit setelah deklarasi kemerdekaan Israel, Amerika Serikat, di bawah Presiden Harry Truman, langsung mengakuinya secara resmi. Itu bukan sekadar tanda tangan biasa. Itu adalah awal dari hubungan yang akan tumbuh menjadi salah satu aliansi paling solid dalam sejarah modern. Sejak saat itu, bantuan militer mengalir, kerjasama intelijen makin erat, dan di setiap forum internasional, Amerika selalu berdiri di samping Israel. Tapi kenapa bisa sedekat itu? Siapa yang mendorong keputusan itu? Dan siapa yang paling diuntungkan dari hubungan ini? Hubungan Amerika dan Israel tidak dibangun semalam. Ia tumbuh dari kedekatan dan dari kebutuhan. Amerika sejak awal sangat terbantu oleh kecerdasan tokoh-tokoh Yahudi yang berpindah ke tanahnya, membawa ilmu, riset, dan pengaruh. Albert Einstein, ilmuwan jenius keturunan Yahudi, merevolusi dunia sains lewat teori relativitas. Pemikirannya membuka jalan bagi teknologi modern, dari energi nuklir, GPS, hingga eksplorasi ruang angkasa. Ia juga simbol imigran Yahudi yang membawa pengaruh besar ke Amerika. Robert Oppenheimer, otak di balik proyek Manhattan, memimpin penciptaan bom atom yang mengakhiri Perang Dunia II. Dari laboratorium Los Alamos, sains berubah menjadi kekuatan militer. Masuk ke era digital, peran itu bergeser ke ranah teknologi. Larry Page dan Sergey Brin membangun Google, mesin pencari yang kini jadi tulang punggung data dan algoritma global. Lalu ada Mark Zuckerberg, yang menciptakan Facebook, kini Meta, platform yang menghubungkan miliaran orang di seluruh dunia. Dari fisika hingga dunia digital, kontribusi tokoh-tokoh Yahudi membentuk wajah Amerika, dan sekaligus wajah dunia modern. Dan masih banyak lagi tokoh lain, dari penemu, ilmuwan, hingga pendiri perusahaan raksasa, yang jejaknya membentuk wajah Amerika hari ini. Tapi bukan hanya tokoh. Negara Israel sendiri kini menjadi ladang teknologi tercanggih dunia. Chip dan prosesor buatan Israel digunakan di hampir semua perangkat digital yang kamu pakai hari ini. HP, laptop, mobil listrik, senjata, hingga satelit. Intel, Apple, Nvidia. Semuanya punya pusat riset utama di Israel. Karena kualitas riset dan SDM-nya dianggap salah satu yang terbaik di dunia. Dan hasilnya? Israel yang berpikir, Amerika yang menjual. Inilah simbiosis yang tak tergantikan. Amerika jadi kaya, jadi kuat, jadi berpengaruh, karena didukung oleh kecerdasan dan teknologi dari sekutu kecilnya di Timur Tengah. Tapi hubungan ini tidak lahir dari nol. Ia berakar dari sejarah yang panjang, dan dari luka yang jauh lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan. Karena di balik kedekatan ini, tersimpan dendam sejarah yang belum selesai. Dendam yang terbentuk dari luka pengusiran, diskriminasi, dan ketakutan masa lalu. Dan luka itu akhirnya berbalik arah menuju tanah yang kini disebut Palestina. Selama berabad-abad, orang-orang Yahudi hidup dalam bayang-bayang pengusiran dan diskriminasi. Dari Spanyol, Inggris, Jerman, hingga Rusia. Mereka dipaksa meninggalkan rumah, dibatasi dalam profesi, dan dijadikan kambing hitam dalam krisis-krisis sosial. Semua itu mencapai titik paling kelam pada abad ke-20, ketika rezim Nazi di Jerman memulai kampanye sistematis
yang mengakhiri jutaan nyawa dalam tragedi Holocaust. Kamp-kamp konsentrasi, eksperimen keji, dan pemusnahan massal menjadi luka kolektif yang tak terlupakan. Setelah perang usai, dukungan itu datang dari negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat, yang sejak awal melihat berdirinya Israel sebagai bentuk kompensasi sejarah dan juga sebagai kepentingan strategis di Timur Tengah. Namun, berdirinya satu negara seringkali berarti hilangnya ruang hidup bagi bangsa lain. Ketika Israel berdiri pada tahun 1948, tanah yang dulunya disebut Palestina berubah peta dalam semalam. Warga lokal kehilangan tanah, rumah, dan hak tinggal mereka. Mereka menjadi pengungsi di tanah kelahiran sendiri. Dan sejak saat itu, luka yang dulu hanya ada di Eropa berpindah dan menjelma menjadi konflik baru di Timur Tengah. Konflik yang masih berlangsung hingga hari ini dan menempatkan Palestina dalam pusaran sejarah yang bukan mereka mulai. Tapi hubungan Amerika dan Israel tidak hanya soal sejarah atau teknologi. Ada satu kekuatan lain yang membuat hubungan ini tetap kokoh, bahkan ketika dunia mengecam. AIPAC. AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, adalah kelompok lobi pro-Israel paling kuat di Amerika. Mereka tidak tampil di medan perang, tapi bekerja di balik meja-meja kekuasaan. Setiap tahun mereka undang para politisi top Amerika, presiden, senator, anggota Kongres, dan di forum itu, semua berlomba menunjukkan dukungan ke Israel. We know that the establishment of Israel was just and necessary, rooted in centuries of struggle and decades of patient work. But when the United States stands with Israel, the chances of peace really rise and rises exponentially. That's what will happen when Donald Trump is president of the United States. Kenapa? Karena dalam politik Amerika, berpihak ke Israel bisa berarti aman secara politik. Sebaliknya, mengkritik Israel bisa berisiko kehilangan dukungan. Disinilah kekuatan AIPAC terasa bukan dengan senjata, tapi lewat pengaruh. Mereka dorong kebijakan, bantu kampanye, dan pastikan Israel tetap lidi sekutu nomor satu. Dan inilah alasan lain kenapa Amerika selalu berdiri di samping Israel. Meski dunia melihat luka yang lain di Palestina, Amerika membutuhkan Israel, bukan sekedar karena politik, tapi karena kekuatan teknologi, intelijen, dan pengaruh global yang Israel tawarkan. Dari laboratorium militer hingga panggung diplomasi dunia, Israel memberi otak, dan Amerika memberi perlindungan. Dari situ, kekuatan tumbuh, kekayaan mengalir. Aliansi mereka semakin kokoh. Tapi setiap aliansi besar selalu punya harga, dan harga itu dibayar oleh Palestina. Demi mempertahankan sekutunya, Amerika menutup mata pada penjajahan, membisu saat rumah-rumah dihancurkan, dan tetap diam saat anak-anak dikubur di balik puing-puing sekolah. Palestina tidak pernah ikut menandatangani kesepakatan ini, tapi mereka kehilangan segalanya, tanah, hak, bahkan masa depan. Di balik kemitraan strategis dan kontrak miliaran dolar, ada suara-suara yang dikubur hidup-hidup. Ada sejarah yang sengaja dilupakan. Inilah wajah lain dari kekuasaan. Saat dua negara besar bersatu, sebuah bangsa kecil bisa dihapus dari peta, bukan karena kalah perang, tapi karena tak pernah dianggap penting. Jika menurutmu cerita seperti ini harus lebih banyak didengar, klik like, tekan subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk konten menarik lainnya. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apa solusi terbaik untuk konflik ini? Dan apa yang bisa kita lakukan hari ini sebagai saksi dunia? Karena diam bukan lagi pilihan, dan menyuarakan kebenaran adalah awal dari perlawanan.